eee, malam ini saya ibaratnya di diberi tugas dan ditunjuk oleh ID wilayah Kudus. Pertama kemarin yang menghubungi saya, eee, adik kelas saya, baik di, waktu kedokteran umum maupun di PPDS Bedah Undip, itu Dokter Wahyu, spesialis bedah. Ini, kemarin meminta saya untuk untuk bercerita mengenai pengalaman menjadi, penyintas COVID. Jadi, mungkin saya dipilih, karena, eee, mantan ya, insya Allah mantan ya, mantan, pasien COVID ya, seorang penyintas COVID, bergejala sedang, hampir hampir atau masuk di prakritis apa ya. Jadi, dan yang kedua mungkin karena memang setelah saya sembuh tanggal 30 Desember 30 no, 31 November itu saya aktif menjadi relawan mencarikan plasma konvalesen kepada pasien-pasien lain. Langsung saja saya akan menceritakan kronologi saya sakit. Jadi 14 hari sebelum gejala yang pertama itu kami berkumpul, saya keluarga besar berkumpul di Semarang. Itu sekitar 24 orang keluarga besar Prof. Rifki Muslim. Jadi kami berkumpul. Kemudian saya sendiri dalam praktek sehari-hari kalau poliklinik itu ya sekitar 30 sampai 40 pasien setiap kali poliklinik, kemudian tambah operasi. Jadi saya bisa di rumah sakit, bisa juga di luar rumah sakit. Kemudian 3 hari sebelum saya bergejala itu ada 6 orang keluarga besar di Semarang itu yang positif ya, dengan swab PCR itu positif. Kemudian 3 diantaranya mondok di rumah sakit ayah mertua Prof. Rifki, kemudian ibu mertua, kemudian kakak ipar. Kemudian saya hari pertama gejala itu adalah demam, nafsu makan turun, kemudian mulut kering. Tidak ada anosmia, masih bisa membawahi macam-macam. Kemudian hari kedua itu masih sama. Kemudian hari ketiga karena kok nggak sembuh-sembuh, saya udah minum asitromisin dan pamol, itu demamnya nggak hilang-hilang juga. Akhirnya saya tes swab PCR. Kemudian 2 hari keempat masih gejala. Hari kelima gejalanya ditambahi batuk. Kemudian hasil swab saya positif. Kemudian saya dibantu memang sebelum ini sebelum sakit itu saya udah persiapan suatu ketika kita pasti mungkin akan kena COVID. Jadi saya udah persiapan teman-teman itu yang membantu saya ketika sakit. Kemudian saya dibantu oleh Dokter Eni, Dokter Arif Nurudin, alumni 95 itu saya milih pokoknya saya harus mondok di Muardi. Kemudian kalau masuk di Muardi isi form dulu, isi form, kemudian form ini akan dibaca karena itu online, dibaca oleh tim COVID Muardi. Kemudian form saya itu disetujui. Kemudian saya langsung masuk di ruang mawar rumah sakit Muardi. Jadi tidak melalui UGD. Kalau di Muardi itu kalau sudah ngisi form itu kemudian masih gejala ringan maupun gejala sedang, maka langsung dimasukkan ke Bangsal. Dan saya masuk ke Bangsal Mawar. Itu hari kelima dari gejala. Kemudian begitu saya masuk itu, inilah yang ke depan itu
banyak wasilah ini banyak membantu saya. Saya bertemu dengan Dr. Yusuf, spesialis paru. Ini adalah staf senior paru di Muardi. Beliau juga sakit. Kamarnya di sebelah saya. Kamarnya di sebelah saya. Tidak tahu bagaimana kalau beliau itu, saya masuk kamar, terus beliau ngirim roti, dititipkan perawat, ini untuk Dokter Srianto gitu. Nah, terus saya bilang, loh, dari mana Mas? Dari Dokter Yusuf di kamar sebelah. Aduh, saya itu nggak kenal tuh, nggak tahu dok itu dikirim roti. Akhirnya saya langsung main ke kamarnya Dokter Yusuf, bicara panjang lebar, langsung beliau itu, Dek, kamu di sini nanti langsung yang dicari adalah pokoknya gimana caranya kamu usaha, satu plasma, yang kedua itu nanti minta disuntik obat. Maaf ya, ini ya kalau generiknya tocilizumab, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama dokter. Actemra ini saya nggak ada pesan apa-apa, pokoknya ini memang murni apa yang saya ceritakan. jadi beliau mau wanti-wanti dua itu, udah kamu nanti di sini segera usaha minta plasma, yang kedua minta Actemra. Nah itu udah masuk di saya, jadi udah itulah yang merubah itu. Kemudian hari ke-6 gejala saya itu bertambah, batuknya makin hebat. Kemudian saya mulai teringat ucapannya Dr. Yusuf, saya mulai usaha-usaha untuk cari plasma. Itu cari plasma sampai waktu itu RSPAD. Saya udah, kemudian hari ke-6 karena bergejalanya bertambah, dipasang infus oleh dokter, saya mendapat pengobatan injeksinya itu, antivirusnya itu remdesivir, itu via flash infus itu. Kemudian perut saya disuntik anti kekentalan darah itu, Lovenox injeksi. Kemudian obat yang diminum itu Avigan, kemudian zinc, tablet zinc, vitamin C, azitromisin, pamol. Kemudian obat batuk yang sistein itu, yang karena saya diabetes mellitus, tidak bisa diberi steroid, sehingga saya diberi sisteinin. Saya DN suntiknya tiap hari itu 14 unit sampai. Nah, ini Novomic, saya disuntik Novomic, tiap hari saya suntik 2 kali. Itu hari ke-6. Nah, ini yang puncaknya gejala saya itu hari ke-7 dan 8. Hari ke-7 itu saya bangun tidur, tiba-tiba sarapan itu yang saya rasakan itu nasi itu terasa keras, kering dan sebagainya itu. Jadi saya pikir ini kok beras kok diberikan kepada saya gitu loh. Apa yang bagian gizi itu salah masak, kok nasinya keras sekali dan kering sekali. Ternyata memang air ludah saya itu nggak keluar. Air ludah nggak keluar, kemudian susah mengunyah. Jadi makanan itu kayak seolah-olah tidak empuk-empuk, jadi keras terus. Pertama karena air ludah nggak keluar, yang kedua saya nggak bisa ngunyah atau susah ngunyah, sehingga makanan itu keras terus gitu loh. Akhirnya susah untuk ditelan. Kalau dipaksa itu sakit banget di tenggorokan gitu. Itu yang hari ke-7. Kemudian batuknya juga tiada henti. Kalau bicara batuk, kemudian kalau berubah posisi batuk, sholat itu sujud, kemudian rukuk, bangun, itu batuk terus. Jadi akhirnya hari itu saya hanya bisa minum saja, nggak bisa makan sama sekali. Nah, pada saat itulah saya ditelepon itu mesti batuk, ditelepon teman-teman yang khawatir itu dan keluarga yang khawatir itu, saya mesti batuk. Akhirnya saya kan sambat kalau sudah
posisi seperti itu saya sambat. Yang saya sambati ya Dokter Eni karena Dokter Eni Paru itu di Wonogiri, tapi kan linknya sahabatnya itu Dokter Jatuh di Muardi. Jadi saya sambat itu. Kemudian Dokter Arif Nurudin itu dokter di Muardi, tapi dulu adik kelas angkatan 95 Undip. Jadi saya sambat. Kemudian siang itu dokter residen datang ke kamar terus ngabari kalau interleukin 6 saya itu 160. Kemudian D-dimer saya itu 600. Padahal waktu hari pertama IL6 saya cuma 14, D-dimer 300. Kemudian normalnya IL6 itu 1,4. Saya dari hari pertama sudah 14. Ini tiba-tiba hari itu sudah 160. Itu saya makin panik, makin paranoid. Waduh ini kayaknya makin memburuk, ini keadaannya memburuk. Udah pikirannya itu udah mati lah, pikirannya udah paranoid itu. Jadi saya sambat, saya sambati semua Dokter Eni, Dokter Arif itu, Dokter Yosi itu saya sambati karena apa? Takutnya nanti kalau teman-teman ini yang punya koneksi di Muardi ini, misalnya nanti rebutan ventilator atau begitu, saya pengen teman-teman ini yang berjuang gitu loh, untuk saya sama Mas Yosi anestesi kan di ICU-nya Muardi kan ada teman itu, Mas mungkin rebutan ventilator buh piye carane aku jadi menangke ya, saya sampai seperti ini serasa mikir, nggak usah mikir gitu-gitu, udah mana aja. Jadi kemudian siang itu karena saya sambat terus, akhirnya Dokter Eni itu WA terus tim COVID Muardi, Dokter Jatuh, Dokter Harsini, kemudian Dokter Atrin itu disambati, wah ini temanku gitu. Akhirnya saya oleh Dokter Jatuh di WA sendiri, Dok, ini saya usahakan dapat tocilizumab dan plasma, tapi ikut uji klinis ya. Nggak apa-apa dok, itu WA bukan ngomong. Nggak apa-apa dok, siap resiko-resikonya nanti ya shock anafilaktik, karena biasanya plasma diberikan ketika sudah di ICU, tapi jenengan ini belum masuk ICU tapi sudah diberikan gitu. Siap dok, ini saya kayaknya buruk gitu saya gitu. Kemudian saya intinya tanda tangan untuk jadi uji klinis. Kemudian oleh Dokter Jatuh dikabari kalau di RSUPAD siap plasma dan saya harus ngambil sendiri. Dan saya mengirim keluarga untuk ngambil di Jakarta. Kemudian saturasi saat itu tuh saya seharian mungkin karena batuknya itu tiada henti. Jadi saturasinya itu 95-an gitu, 95, 96, nggak genep 98. Itu ya juga bikin takut pada saat itu. Kemudian masuk di hari ke-8. Hari ke-8 maaf, yang hari ke-7 tadi akhirnya begitu saya sudah tanda tangan mau masuk uji klinis, malamnya saya diberi Actemra tadi ya, saya sebut aja Actemra. Enggak apa-apa. Jadi jam 7 malam saya disuntik Actemra gitu loh. Actemra itu ternyata harganya itu ya 10-an juta ya. 10-an juta. Nah, itu setelah saya disuntik Actemra itu memang malamnya itu jam 11 itu saya coba-coba kok rasanya lebih enak. Saya tertidur 6 jam gitu. Tertidur kok bangun kok kayak lebih ada yang berbeda. Akhirnya saya coba-coba saya makan pisang. Ternyata bisa. Jadi seharian makan pisang nggak bisa, makan roti nggak bisa, cuma bisa minum. Malamnya saya bisa makan pisang. Jadi ya saya kira ini pisang paling mahal betul itu, harganya 10 juta itu. Jadi itu kemudian saya masuk di hari ke-8. Hari ke-8 batuknya tetap itu. Batuknya makin ngekel, kemudian demamnya masih.
Nah, itu, tapi masih bisa makan lah. Tapi ya itu batuknya itu yang makin hebat. Kemudian alhamdulillah siangnya plasma datang. Kemudian malamnya hari ke-8 malam plasma dimasukkan satu kalep. Satu kalep itu 200 cc. Itu prosesnya 1,5 jam selesai. Ditunggui oleh dokter dan perawat orang. Karena kalau proses masukkan plasma itu harus ditunggui karena resiko gagal nafas, resiko shock anafilaktik itu bisa terjadi. Akhirnya kemudian masuk ke hari ke-9, masuk plasma yang kedua yang pagi itu. Plasma yang kedua. Ya, sama. Saya tertidur lama sekali saya tertidur. Kemudian malamnya itu sudah langsung enak, badan saya itu langsung enak. Hari ke-10 pagi bangun demamnya hilang, kemudian makannya juga bisa langsung 6 suapan gitu. Kemudian batuknya itu tinggal 25%. Batuknya langsung ya kayak langsung habis lah, ibaratnya langsung hilang. Tinggal 25%. Kemudian oleh dokter saya diberi kodein berkurang lagi. Terus kemudian hari 11 sudah sembuh, udah enak jalan-jalan gitu. Malah saya main ke kamar-kamar lain tuh, saya sapa gitu karena saya juga ingin tahu keluarnya pengalamannya masing-masing gitu. Kemudian hari 11 sembuh, hari ke-12 sembuh, kemudian dicek ulang yang hari ke-11 itu CT saya itu udah PCR-nya itu CT-nya itu 35, sehingga sebenarnya belum boleh pulang, tapi karena saya agak memaksa gitu, udah dok saya yakin kalau di rumah saya makannya banyak, terus bisa berjemur mungkin saya cepat sembuh, karena kalau di Mawar itu tertutup di ruangan AC, nggak ada matahari gitu loh, nah, itu tersiksa sekali. Kemudian saya 2 pekan, untuk gambaran paru di awal tuh hanya ditemukan infiltrat di kedua paru, dan setelah itu tidak sampai sampai pneumonia berat itu nggak sampai. Jadi gambaran paru saya itu masih relatif baik gitu. Dari awal sampai akhir hanya infiltrat aja. Kemudian setelah pulang itu saya isolasi mandiri 2 pekan. 2 pekan hanya minum vitamin C, kemudian sambiloto itu, kemudian 2 pekan saya sudah negatif. Dan setelah itu saya karena sembuhnya dari plasma, saya jadi relawan mencarikan plasma pasien-pasien lain. Jadi saya mencari penyintas, kemudian saya sediakan mobil dan staf yang jemput, kemudian diantar ke PMI, diantar pulang lagi. Kadang kita memberi uang saku, bukan kadang ya, harus memberi. Kalau nggak menolak ya kita beri uang itu biar dia nanti nggak kapok itu misalnya untuk donor yang kedua. Jadi itu untuk kronologi penyakit akan saya ceritakan ringkasannya. Ringkasannya saya itu puncak gejala di 7 dan ke-8, artinya 2 hari. Hari ke-1 saya diberi Actemra, hari kedua saya diberi plasma. Ini artinya apa? Artinya ketika saya butuh itu barangnya ada. Ketika saya hari pertama nggak bisa makan dan sebagainya, ada Actemra. Kemudian Actemra itu beratnya untuk sementara lah, memperbaiki klinis. Kemudian ketika gejala makin memburuk hari kedua, ada plasma. Jadi intinya ketika kita ada itu tadi, mungkin memang kemungkinan untuk survive itu besar. Jadi pesan untuk nakes, jadi begitu ini untuk nakes karena pesan saya itu
ketika sudah bergejala, kita mengeluhkan demam atau batuk atau diare, 3 hari nggak sembuh-sembuh itu untuk nakes sebaiknya segera swab PCR. Kalau misalnya nggak difasilitasi, kalau nggak difasilitasi, udah kita ke Prodia atau ke situ atau ke Bude Sehat, mandiri bayar sendiri. Biar kita segera tahu kalau kita itu positif atau tidak. Karena saat ini hampir angka positifnya tinggi, dari berapa sampel yang dicek hampir 30% positif seperti itu. Kemudian yang kedua, begitu kita positif dan bergejala, segera cari rumah sakit. Dan maaf nih, kalau nakes sebaiknya kita cari rumah sakit yang sudah familiar di situ mengerjakan plasma. Dan yang kedua, syukur-syukur di situ ada tocilizumab atau kemera tadi, ada Gamaras gitu, obat-obat itu. Itu kalau yang lain monggo lah di rumah sakit lain. Tapi kita nakes, segala sumber daya kita harus sebaiknya diarahkan ke situ. Kemudian yang ketiga, cari teman sesama dokter ya, teman sejawat yang akan mengurus kita gitu loh nanti itu. Karena kalau sudah posisi seperti itu, keluarga yang non medis itu nggak bisa apa-apa. Karena teman sejawat ini penting kita untuk melobi dokter, untuk mencari plasma, untuk rebutan ventilator gitu. Itu penting. Kemudian ringkasan kaitannya dengan plasma. Kalau nakes begitu bergejala positif, segera usaha plasma dengan cara minta surat form dari DBJP gitu loh. Terus usaha sendiri, itu caranya satu, dengan form tadi inden di PMI, inden pesan plasma di PMI sesuai dengan golongan darah dia. Kemudian yang kedua, dua langkah ini harus diambil. Yang kedua adalah cari penyintas sendiri, golongan darahnya sama, terus dibawa ke PMI untuk dicek darahnya dan kemudian untuk disiapkan jadi donor plasma. Kalaupun nanti kok kita nggak membutuhkan plasma ini karena di hari berikutnya DPJP-nya bilang, wah jenengan nggak indikasi plasma, ini nggak usah dimasukkan. Nggak apa-apa, itu disumbangkan ke pasien lain, itu banyak yang butuh, malah kita dapat pahala. Yaitu kemudian yang kedua, untuk penyintas itu cari yang muda, laki-laki, kalaupun banyak kan yang berhasil selama pengalaman saya 3 minggu ini, banyak kan yang dicek darahnya itu lolos itu laki-laki muda itu. Kalau perempuan itu jarang. Kalau perempuan yang hamil nggak boleh jadi. Kemudian dari satu orang donor tadi itu bisa donor 3 kali. Jadi itu gambarannya. Demikian yang bisa saya ceritakan tadi, kronologi keluhan sakit saya. Kemudian yang kedua, aktivitas saya setelah sembuh, mencarikan plasma pada pasien-pasien lain itu. Saya biasanya dapat dari para kepala puskesmas, dari pondok pesantren, ada yang dari grup kepala pasar kemarin, yaitu itu aktivitas saya setelah sembuh. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti monggo kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Srianto. Atau mau langsung ke sesi kedua, atau mungkin dari para peserta ada yang mau bertanya secara khusus dengan Dr. Srianto? Kami persilahkan. Ini ada pertanyaan cara mendapatkan akte MERA ya. ini memang akte MERA ini susah sekali ya, rebutan, biasanya diberikan pada rumah sakit besar itu. Muardi itu dijatah, terus nanti tanya dokter Kuana, rumah sakit JIH yang rumah sakit mahal di Solo aja kesulitan dapat ya. Tapi alhamdulillah
Kemarin ya saya membuat tulisan ini kayak terus tulisan awal itu memang nyebut-nyebut Actemra ya, baru setelah itu saya koreksi jadi Tocilizumab kan ditegur sama teman-teman, oh jangan merek dagang lah, akhirnya saya, tapi udah terlanjur ada yang nyebar gitu loh, terus akhirnya sama distributornya itu dari Jakarta tiba-tiba ada yang WA itu dari Actemra itu, terus Mbak saya dijatah Actemra ya, mosok saya viral terus nggak dijatah Actemra. Kemarin saya cuma dapat 2, itu pun langsung dipakai oleh pasien gitu udah. Kayaknya saya dijatah 2 ampul ya, tiap bulan kayaknya. Saya sendiri. Tapi itu di rumah sakit besar sih yang. Terima kasih Dokter Sri. Kalau bilang Actemra nanti semuanya jadi kepengen loh Dok ini. Karena di sini susah nyarinya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari partisipan. Silahkan untuk bertanya dengan Dokter Srianto. Dari chat belum ada. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita session kedua langsung ke narsum kedua ya Dokter. Ya, nanti sambil pertanyaan mungkin masih pada bingung-bingung juga mau bertanya ini. Jadi kita langsung ke session kedua. Kami persilakan kepada Dokter Koana untuk bisa mengambil waktu dan kami persilakan. Ya, terima kasih Dokter Esna. Suara saya masuk ya Dok ya? Masuk Dokter. Ya, terima kasih Dok. Sebelumnya yang kami hormati Ketua ID Cabang Kudus. Kemudian yang kemarin menghubungi saya pribadi Dokter Wahyu. Wahyu. Kemudian ada Dokter Srianto, ini teman ketemu lagi waktu ini pandemi. Dan teman-teman sekalian yang ada di Kudus ya. Tidak banyak yang mungkin saya bisa sharing. Kebetulan saya di rumah sakit UNS, Teaching Hospital. Mungkin kalau di Kudus paling dekat rumah sakit Undip ya kalau di Kudus nih. Iya, Dokter. Ya, kami masih berumur 4 tahun Dokter, operasional 2016 sebagai rumah sakit. Kemudian memang di awal pandemi itu Maret 2020 dari pimpinan kami memang sudah berkomitmen untuk mengambil peran dalam COVID, sehingga waktu itu awal April itu kami sudah running PCR. Jadi di Jawa Tengah kan waktu itu hanya di Semarang, Salatiga, dan yang ketiga di tempat kami PCR-nya. Waktu itu memang rapid antibody aja belum ada waktu itu ya. Kami pertama kali ngerawat COVID-19 itu kebetulan mahasiswa saya pribadi, stase penyakit dalam. Kemudian dia pulang ke Jakarta. Harusnya secara aturan pendidikan tidak boleh dia kok ASTU pulang ke Jakarta. Nah waktu itu kan Jakarta juga tinggi-tingginya kasus. Dia pulang karena ada yang menikah keluarganya, balik lagi ke Solo, stase penyakit dalam. Hari pertama ketemu, hari kedua WA Dok saya demam. Wah jangan-jangan ini waktu itu rongsen masih bronkitis dan belum kelihatan inverter perihal di kanan kiri. Tool untuk diagnostiknya juga cukup belum mapan seperti sekarang ya. Sekarang udah ada rapid antigen. Dulu rapid antibody aja susah. Dan alhamdulillah setelah running ya kita running PCR cukup membantu ya diagnosa. Dan sekarang udah banyak sekali PCR. Dokter mohon izin nanti ini saya sesuai kemarin yang saya sampaikan mungkin terkait update terkini COVID-19 bagaimana diagnosa dan tata laksana. Saya mau izin share gitu nggih, share materi nggih. Sudah terlihat nih dong nggih. Sampun nggih. Sudah Dokter. Oh nggih. Sudah saya share. Nanti mungkin sekilas saja kita loncat-loncat Dek ya. Jadi saat ini kami di RSUNS untuk bangsal COVID-nya sekitar 80 bed TT dengan ICU-nya 5.
Kemudian mungkin ini awal akhir Januari akan kita kembangkan untuk ICU-nya menjadi 10. Untuk treatment yang kita termasuk rumah sakit rujukan level 2 ya. Rujukan kedua, yang pertama Muardi, kita yang kedua, karena memang SDM di rumah sakit teaching hospital itu kan rumah sakit baru ya sangat sedikit ya. Semua mudah-mudahan ini internisnya cuma 3, parunya 1, dan dibantu teman-teman yang lain. Ini yang saya sampaikan ini terkait pedoman COVID-19 edisi ketiga ya. Ini kemarin baru saja dirilis oleh 5 organisasi profesi, ada PAPDI, ada PDPI, ada PERKI, ada Perdatin, ada Sarap ya. Ada beberapa yang agak beda. Dulu di pedoman 1-2 kita sangat getol sekali pakai golongan kloroquine ya. Tapi ternyata oleh WHO tidak terbukti efektif kloroquine. Dan nanti kita lihat ya, ini dari WHO, ternyata memang status kita, ini situasi Indonesia dari kacamata WHO ya masih seperti ini. Belum ada tren turun. Sebenarnya untuk seperti ini belum cukup ideal ya untuk kita melakukan vaksin, karena case aktifnya cukup tinggi, sehingga ya, tapi ya gimana lagi, tidak ada pilihan lain ya. Vaksin kan salah satu dari strategi kita untuk mengurangi juga, karena kalau nggak divaksin juga cukup kesadaran masyarakat kita kan rendah sekali terkait 3M. Mau nggak mau ya vaksin juga ikut jalan. Nah, ini teman-teman dokter sekalian saya yakin sudah sangat paham ya terkait pendahuluan dan patogenesisnya. Ini berawal di Wuhan 2019 akhir Desember, dan di Indonesia ditetapkan sebagai pandemi di Maret 2020. Sebenarnya untuk yang kasus berat, ya kasus sedang berat tidak banyak ya, sekitar 10-15%. Hampir semuanya itu kami sudah merawat sekitar selama 10 bulan ini. Memang trennya mungkin agak beda ya, trennya ini mungkin strain mutasi virusnya mungkin lebih kuat ya. Dulu awal-awal Maret, April, Juni itu kelihatan santai-santai saja, banyak tapi ringan, pulang, nggak ada sesuatu yang gempar kayak sekarang ya. Mungkin kita dengar yang berat-berat itu di luar, kayak di Jakarta, Surabaya, Semarang waktu itu. Banyak yang meninggal teman sejawat. Tapi ini setelah melewati semester kedua, di bulan Agustus, kami manen di bulan September itu kelihatannya strainnya itu beda, hampir yang masuk di tempat rumah sakit. Itu gejala sedang minimal. Gejala sedang itu kalau kita lihat saturasi SpO2-nya kurang dari 95 room air. Itu jelas harus pakai treatment pemberian oksigen. Sampai akhir tahun kemarin hampir seluruh rumah sakit di Solo Raya itu penuh. Bahkan kami membuat tenda di depan yang berisi pasien-pasien yang antri masuk ke isolasi. Setiap shift dari tempat kami di RSUNS ini, yang saya contohkan di RSUNS itu 5-10 pasien mesti antri di tenda. Rata-rata mereka pasien ini bisa masuk ke isolasi setelah 2-3 hari dan menginap di tenda triase. Bagaimana tidak ya? Satu pasien saja masuk isolasi minimal 10 hari. Minimal 10 hari dari masa akut diagnostik, misalnya diagnostik pertama hari tanggal 1 Januari. Nanti kalau sedang atau berat paling cepat 7 hari kita evaluasi. 7 hari ya kalau langsung negatif. Kalau masih positif, maka akan diulang swab evaluasi lagi hari ke-5. Jadi sudah 7 tambah 5, 12 hari. Itu satu pasien. Dengan bed kita 75-80, satu hari datang sekitar 15-20 pasien. Sebenarnya saya hitung, pernah saya jaga sendiri, itu satu shift saja sudah 12 masuk di isolasi. Misalkan satu hari mungkin sekitar 20-25 pasien masuk isolasi. Bagaimana cepat perputaran, sehingga wajar kalau rumah sakit di Jakarta, di kota-kota besar itu
hampir tidak bisa menampung lagi. Maka ada skema namanya rumah sehat. Kalau di Jakarta ada Wisma Atlet. Di tempat kami sampai gedung pendidikan kami, pendudukan namanya Mercy ya, itu tempat pendidikan dan penelitian. Karena kami masih rumah sakit baru dan tidak begitu banyak kita gunakan, akhirnya kita switch menjadi rumah singgah. Dan sekarang disewa oleh Dinas Kesehatan Sukoharjo untuk sebagai rumah sehat. Jadi untuk warga Sukoharjo yang tidak bergejala berat atau ringan, positif, terkonfirmasi positif, maka akan dihotelkan di rumah sakit kami. Tapi gedungnya jauh dari gedung pelayanan kami. Itu sebenarnya gedung pendidikan. Ya, kemudian di Solo kemarin terdengar juga rumah haji itu apa namanya itu, Wisma Haji itu digunakan untuk isolasi juga. Nah, ini yang update terkini 10 Januari di kita sudah sampai 800 ya, hampir 1 juta, mungkin 2-3 hari lagi 1 juta bisa. Dan sudah secara global dunia 87 juta sudah terinfeksi. Ini yang kita bahas SARS-CoV-2-nya ya, beta coronavirus. Yang bermasalah memang di protein S-nya. Ini protein S-nya ini kalau terpecahkan oleh TPRSS2, dia akan teraktivasi. Nah, ini beberapa, nanti kita lihat kenapa pasien COVID itu manifestnya tidak hanya paru. Ya, tidak hanya paru, karena S2 reseptor tidak hanya di paru, di seluruh, hampir mungkin seluruh organ ada. Nah, ini slide selanjutnya. Di paru, di saluran cerna, di jantung, di mata, nanti ada ya persentase kira-kira dari data covid19.go.id itu ada dominasi demamnya apa. Ada di ginjal juga ada, di ductal ileum juga ada. Bahkan hari ini saya tuh agak geli ya. Ada pasien masuk DM, mual muntah profus sampai hipokalemi. Maka karena prosedur di rumah sakit kami, rumah sakit UNS itu semua tindakan elektif kami PCR, maka saya rencanakan untuk endoskopi. Saya rencanakan endoskopi untuk dilihat gaster. Ternyata setelah di swab pasien itu positif. Padahal secara klinis respiratorik tidak ada sama sekali gejala respirator, hanya mual muntah, lemes, demam itu sumber aja subfebril. Sehingga ya ini memang benar ada teman sejawat mengatakan anggap aja semua pasien itu COVID. Sehingga prosedur kita saat melayani pasien, saat praktek ya minimal APD level 2. Jangan sampai buka masker kita saat pelayanan kecuali di tempat yang memang benar-benar kita anggap steril. Nah, ini gejala dan komorbid. Gejala yang utama memang batuk. Batuk pun kalau tidak dominan akan kemudian riwayat demam ya. Riwayat demam memang banyak kasus yang sudah minum paracetamol. Kesannya simptomnya hilang, tapi fatigue-nya masih ada, lemesnya masih ada, bahkan beberapa kasus muncul diare. Nah, ini kemudian yang tabel sebelah ini terkait komorbid. Memang salah satu Dr. Sianto tadi menyebutkan ada komorbid diabetes. Paling banyak memang diabetes, hipertensi, dan lain sebagainya. Nah, ini sebenarnya banyak yang ringan. Tapi nggak tahu ini data saya lupa ini ngambil di bulan keberapa. Tapi memang secara umum banyak yang ringan. Hanya di akhir trimester ketiga 2020 memang strainnya itu beda sekali. Banyak teman sejawat yang meninggal, kita dengar. Banyak pasien-pasien yang meninggal dan kasusnya minimal itu sedang. Sudah nggak mampu lagi tanpa O2 nasal kanul, harus pakai O2 nasal kanul. Nah, ini kalau sudah berat, kita lihat ada potensi RDS dari rasio PaO2 per FiO2. Nah, ini penting ya AGD ya. Banyak pasien mengeluh tanpa gejala. Saya nggak ada gejala. Boleh dok. Banyak ya kasus teman sejawat itu konsul ke kami, ke saya pribadi, dok, ini keluarga saya ini. Tapi tanpa gejala. Dokter mohon izin kalau tidak berkeberatan mohon di rongsen dan cek darah paling tidak AGD dok. Beberapa kasus hampir mengalahkan tidak pernah bergejala. Tapi kenyataannya setelah dicek saturasinya di bawah 95, AGD-nya PO2-nya
kurang dari 80. Kasus terakhir yang kami rawat di swasta itu merasa tanpa gejala. Kemudian rongsennya juga masih cukup baik. Tapi ternyata hiperkoagulasi berat. D-dimernya sampai 8.000. PaO2-nya 60%. Itu sudah mendekati RDS ya, kalau dihitung rasio PaO2 FiO2. Nah, makanya untuk teman-teman, karena kita dokter ya, kadang-kadang kita merasa, hapus, rapopo, mudeng. Tapi jangan, kalau misalnya ternyata ada fasilitas swab antigennya, rapid antigen positif, jangan berhenti di situ. Kejar, cek laborat, rongsen, kemudian AGD kalau perlu, kalau ada tanda-tanda respiratorik AGD. Itu menjadi modal kita screening awal. Kita dalam kondisi tingkatnya, derajatnya. Nah, ini demisi terbaru, ada suspek, probable, kontak erat, dan konfirmasi. Nah, ini yang baru di pedoman 5 profesi ini memang mengambil dari WHO ya, dari WHO 16 Desember 2020 yang sudah memasukkan rapid antigen. Nah, ini juga menjadi polemik ya, rapid antigen ini banyak orang yang sudah merasa cukup rapid antigennya negatif. Kami sudah sudah memakai istilahnya, sudah memakai dan sudah cukup bisa mengambil sedikit kesimpulan terkait rapid antigen selama 2 pekan ini. Ini tanggal berapa? Tanggal 10. 2 pekan ini kan sudah banyak kita gunakan. Ya, kalau rapid antigen itu positif dengan gejala respiratorik yang khas, ya memang itu secara secara diagnosa WHO sudah dapat dinyatakan sebagai confirm COVID-19. Hanya banyak yang menyatakan, ada juga yang pasien datang dengan jelas pneumonia tapi rapid antigennya negatif. Nah, ini di pedoman WHO memang harus dilacak lagi, dan juga di pedoman yang dirilis oleh Perdatin, Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik juga harus dikejar. Kalau secara klinis dia masuk tapi rapid antigennya negatif. Ya, ini tadi ya kriteria, ini hampir sama yang dengan edisi 1 dan 2, ada demam atau riwayat demam. Nah, penting ya, riwayat demam itu penting, harus digali. Untuk teman-teman JP, teman-teman dokter yang berada di triase depan, jangan lupa menanyakan riwayat demam. Jika ada 1 klinis dan 1 epidemiologis, nah ini menurut saya epidemiologis hampir semua Indonesia mungkin kena ya. Yang aman tidak ada COVID itu mana ya? Saya emang nggak tahu ini. Mungkin Kudus kali. Ya. Terus kalau ada 1 kriteria klinis, ya, kemudian kriteria epidemiologis sudah dianggap suspek. Kriteria B kalau dengan ispa berat, batuk, pilek yang tidak hilang-hilang, ini juga perlu diwaspadai. Ada pasien datang dengan anosmia, dominan anosmia, tidak ada batuk, tidak ada, riwayat demam mungkin ada. Atau kriteria C, asimptomatik, tidak memenuhi kriteria epidemiologis, tapi rapid antigennya positif. Ini juga harus dianggap suspek. Nah, kalau probable ini kriteria ABC-nya memang dia masuk secara klinis, ada kontak erat, kemudian ada yang kriteria B itu radiologisnya subjektif ke arah COVID. Yang C ini ya ini gejala akut anosmia, kemudian algesia, indera perasa, ya kayak dokter Srianto tadi merasakan tidak bisa ngerasain ya, sama berasnya atos, ya nasinya atos. Ya memang ada itu gejalanya, karena tadi S2 reseptor banyak di organ, termasuk organ perasa, pengecap. Dan tidak bisa disebutkan penyebab lainnya, itu masuk kriteria C. Kemudian kriteria D memang ada pasien dengan, ini yang teman-teman jaga di IGD ya, di OA, meninggal tanpa ada keterangan, tapi menurut penuturan keluarganya ada riwayat sesak nafas. DOA, death on arrival. Ada kontak erat dengan probable atau terkonfirmasi COVID juga. Ini harus kita kontak. Konfirmasinya apa? Jelas kalau rapid, sebenarnya gold standar tetap rapid, ya. Tetap dengan rapid test PCR. Dengan PCR, gold standar. Rapid antigen adalah ada beberapa kriteria yang memang kita tidak boleh menggunakan rapid antigen. Seperti kalau kita di daerah yang memang zero, tidak banyak kasus, rapid antigen tidak boleh digunakan. Nah, ini kalau kasus konfirmasi jelas kalau ada hasil rapid PCR-nya positif,
kemudian ada rapid antigen plus ada kasus suspek dengan rapid antigen positif, itu sudah dianggap konfirmasi. Atau orang tanpa gejala asimptomatik tapi dengan rapid antigen plus riwayat kontak erat dengan kasus probable atau terkonfirmasi. Ya. Nah, kontak erat ini gini ya, kontak erat ya lebih dari 15 menit, sentuhan fisik langsung tanpa menggunakan APD, kemudian situasi lain yang mendikasikan dengan kontak berdasarkan resiko. Nah, kalau kita di dalam rumah sakit atau dalam klinik, layanan klinik, kemudian ada salah satu teman sejawat kita yang terkonfirmasi positif, belum tentu kita dianggap kontak erat. Kriterianya ini, kecuali kita jagongan sama teman sejawat, makan bersama, buka masker, mungkin 30 menit, ya itu kontak erat. Tapi kalau komunikasi biasa, tetap pakai masker, jaga jarak, tidak dianggap kontak erat. Sehingga ini teman-teman mungkin yang di rumah sakit juga tidak perlu panik berlebihan. Tidak perlu panik berlebihan, kemudian langsung lockdown, pelayanan tutup, puskesmas tutup. Ini yang kadang-kadang saya melihat, kalau memang yang terpapar banyak, is okay. Tapi kalau yang terpapar 1-2 harus tutup, kan kasihan masyarakat. Ya, ini diagnosa ya. Diagnosa itu jelas kita harus menggunakan PCR di hari 1 dan 2. Nah, ini ya. Kalau hari 1 positif tidak perlu hari kedua. Masalahnya sampai saat ini tidak ada laboratorium yang menjamin kalau sehari itu bisa jadi PCR-nya. Bahkan kami yang punya rumah sakit, punya PCR sendiri aja, pengennya dibedakan. Tapi ternyata juga nggak bisa karena sampelnya cukup banyak. Akhirnya ya sudah kita nunggu. Karena hari swab pertama ini tidak bisa keluar langsung, makanya biasanya kita langsungkan hari pertama dan hari kedua. Harus ada jarak 24 jam dari 1 dan 2. Nah, sering ini ya masyarakat Tawan itu bersandar dengan swab PCR 1 kali saja. Aku sudah yakin bukan COVID, aku PCR menunjukkan negatif. Tetapi hasil klinisnya ternyata rongsennya positif, rongsennya mengarah ke pneumonia, ada infiltrasi perifer bilateral, ada gejala demam. Ya tidak boleh hanya percaya dengan rapid PCR. Ingat, rapid PCR itu namanya penunjang. Kita sebagai dokter klinisi dididik untuk menentukan diagnosa tidak hanya berdasarkan penunjang. Nah, ini repotnya kalau kita ketemu pasien-pasien yang mungkin well educated, kurang besar, kadang-kadang nggak mau di COVID kan, atau tidak mau dianggap COVID. Atau dulu masih sangat kental COVID itu sangat dianggap aib, tapi sekarang sudah sangat paham ya mungkin. Nah, ini rapid PCR hanya dilakukan 3 kali. Nah, ini memang di percobaan seperti ini. Tapi kenyataannya banyak masyarakat, banyak pasien yang kami rawat karena prolong persisten PCR setelah hari ke-14, sebenarnya kan boleh dipulangkan secara pedoman. Tapi banyak pasien nggak mau, dok saya masih positif kok dipulangkan. Nah, seperti ini kan banyak kasusnya. Dan kemudian keluarga di rumah juga ketakutan kalau masih positif dipulangkan. Belum lagi RT-nya, belum lagi kelurahannya. Sebenarnya evaluasi PCR itu hanya untuk yang gejala sedang, gejala berat dan kritis di pedoman. Tapi kenyataannya yang sedang pun juga kita evaluasi karena kita juga sama-sama nggak yakin ini udah benar atau enggak. Kecuali rapid PCR masing-masing layanan itu mampu mengeluarkan city value yang disampaikan oleh Dr. Srianto tadi. City value di atas 35 rata-rata itu sudah aman. Nah, rapid antigen yang diizinkan oleh Kemenkes dan direkomendasi WHO pakai SD biosensor ini, teman-teman yang punya rumah sakit atau klinik, kalau ada tawaran rapid antigen pakai yang ini ya sesuai rekomendasi WHO. Nah, ini lucunya yang direkomendasi yang paling murah. Sekitar kami kemarin RSONS mengadakan 80.000, itu pun masih diskon ya 15%. Yang direkomendasi ternyata yang paling murah. Ya, ini WHO yang tadi disebutkan, jadi di kriteria ini sudah memakai rapid antigen. Hanya masalahnya untuk kepentingan klinis is okay, kita bisa pakai ini. Tapi untuk kepentingan klaim rumah sakit yang dibiayai oleh Kementerian Kesehatan, ini belum dimasukkan di peraturan Kementerian Kesehatan. Sehingga dasar klaim pasien yang kita rawat sebagai COVID tetap menggunakan PCR.
tetap menggunakan PCR. Kecuali rumah sakit itu memang sejak awal tidak kerjasama dengan Kementerian Kesehatan, sehingga bayar sendiri kita cukup pakai ini aja rapid antigen, hasil ronsen sudah positif, sudah tidak kita swab lagi. Nah, intinya kalau dia bergejala rapid antigen positif, sudah dia positif. Tapi tanpa gejala harus dilacak dengan PCR. Nah, ini beberapa kondisi kita tidak bisa menggunakan rapid antigen. Tidak ada gejala yang spesifik, tahu-tahu pengen rapid antigen. Nanti kalau positif malah bingung ya. Kemudian daerah yang tidak merah dan lain sebagainya. Ini kurang lebih rangkumannya yang sama. Tata laksana hampir sama ya. Tanpa gejala intinya antioksidan, imunomodulator, pakai vitamin D ini statusnya sebagai imunomodulator. Jadi teman-teman yang melakukan isolasi mandiri, kalau misalnya ada dari keluarga vitamin D jangan lupa 1000 unit per hari. Kemudian jangan lupa mengendalikan komorbidnya, hipertensi, jantung, kemudian DM-nya. Kemudian ini ya gejala ringan masih sama dan bisa diberikan azitromisin sama oseltamivir yang ringan. Antivirus yang paling ringan oseltamivir atau azitromisin. Azitromisin ini memang antibiotik, tapi dia punya efek antiviral, makanya dipakai sebagai lini pertama di tata laksana pada pasien konfirmasi gejala sedang ringan. Nah, ini gejala sedang sekarang di pedoman tidak menggunakan regimen yang lain kecuali Avigan dan Remdesivir. Nah, memang secara klinis cukup bagus nih Avigan, favipiravir. Dulu kita masih yang sedang masih pakai oseltamivir sama apa namanya itu yang dua isinya Lopivia mereknya itu, saya lupa isinya. Kemudian antibiotiknya pakai ini, vitaminnya sama, kemudian harus di screening terkait hiperkoagulasi. Tadi Dr. Srianto juga mendapatkan antikoagulan oh ya beliau pakai LMBH ya, tapi enoxaparin itu apa tadi. Kemudian ini yang berat. Nah, berat ini bedanya teman-teman nanti bisa men-screening kalau misalnya itu berat harus dipikirkan remdesivir. Sehingga misalnya ngelola rumah sakit ya harus ke depan harus menyiapkan ini banyak nih remdesivir karena strain virusnya kelihatannya agak beda ya. Di akhir tahun ini mungkin awal tahun tidak tahu nih yang mutasi terbaru dari Inggris itu secara klinis lebih berat atau tidak, katanya lebih menular dan tidak tahu. Paling tidak kalau gejala berat itu ditandai apa? SPO2-nya kurang dari 93. Ada pemberian dexamethasone, ini hati-hati kalau ada DM ya. Ini ringkasannya. Tadi beliau juga menyebutkan terkait anti-interleukin 6, tocilizumab atau mereknya tadi sudah disebutkan. Ini bisa diberikan pada kriteria sedang. Memang ini banyak jurnal yang menyebutkan efektivitas dari anti-IL6. Ini memang untuk yang kriteria sedang. Kalau udah berat, kami sudah beberapa kali memberikan kalau sudah jatuh berat ya nggak begitu ngefek, dok. Nggak begitu ngefek. Kalau sudah berat, hampir kayak rumah itu tanpa jendela, tanpa pintu, sehingga terbuka semua virus, kuman, bakteri, jamur pun juga masuk. Jatuh ke sepsis atau HAP. Tapi kalau sedang sudah diberikan ini sangat cukup membantu. Dan di jurnal juga disebutkan early di awal jatuh ke stadium kritis. Dia masuk di stadium di kriteria sedang ini. Tentunya secara legal harusnya dicek IL6-nya. Kalau tidak tinggi ya jangan dimasukkan. Karena ada juga yang dominan adalah interleukin 1. Ada pakai obat anti-leukin anti IL1 juga ada. Nah, ini kurang lebihnya untuk kalau tanpa gejala ringan sedang seperti itu. Kriteria isolasi. Ya, yang paling banyak kasusnya memang ringan sedang. Intinya 10 hari setelah onset dan plus lebih dari 3 hari gejala bebas demam sudah selesai. Misalnya pasien sedang masuk tanggal 1, tanggal 7 kita swab dan hasilnya 3 hari kemudian 10 hari itu sudah negatif, ya sudah dia bisa isolasi mandiri di rumah dengan menghabiskan 14 hari. Sebenarnya sudah seperti itu, tapi kenyataannya beberapa kasus kan prolong PCR
resisten positif ini yang kadang-kadang kita perlu pendekatan ke pasien untuk menjelaskan asal tidak ada gejala klinis. Dan pengalaman kami selama 10 bulan ini kita pegang di 7 hari pertama sampai 10 hari. Ada variasinya itu sampai 10 hari. Jadi dokter Sri menyampaikan hari ke-8 ya, hari pertama 7 yang berat-beratnya. Memang benar. Kalau kita sudah bisa melewati mengelola pasien itu di 7 hari pertama 10 hari itu baik, insya Allah baik. Tapi kalau memburuk ya sudah, harus banyak berdoa. Ya, kurang lebihnya itu kriteria pemulangan, reinfeksi. Nah, ini penyintas COVID atau mantan COVID ini juga bisa terjadi reinfeksi karena antibodi yang terbentuk dia akan menghilang di 3-12 bulan. Belum lagi kalau misalnya terkena virus dengan strain yang berbeda. Strain yang berbeda, kadar virusnya tinggi, virulen tinggi, ya ini tetap ada resikonya. Ya. Kemudian ini yang tadi saya sebutkan banyak, kurang lebih nanti sambil diskusi aja. Terapi tambahan ada anti L1 anakinra, ada imunoglobulin gamaras tadi yang disebutkan oleh Dr. Srianto, plasma konvalesen juga tadi yang dialami oleh Dr. Srianto, ada mesenchymal stem cell, ada spironolactone colchicine. Di pedoman ini sebenarnya disebutkan juga satu plasma paresis. Kami sudah melakukan, ini di tempat kami RSUNS, yang bertim ini mesin plasma paresis. Plasma paresis itu beda dengan plasma konvalesen. Plasma konvalesen yang tengah ini, jadi kayak donor plasma dari pasien yang sudah memenuhi syarat tadi yang disebutkan Dr. Srianto, kemudian diberikan ke pasien. Ini Actemra, ya mohon maaf belum saya tutup ini mereknya. Kemudian ini mesin plasma paresis. Ini mirip seperti skema HD hemodialisa. Memang potensial terapi karena dia memindahkan plasma pasien yang dengan banyak sitokin proinflamasinya dibuang, digantikan ini albumin 5% dengan hitungan tertentu. Albumin kombinasi NaCl. Jadi dibuang berapa cc, ada hitungannya berdasarkan hematokrit sama hematokritnya waktu mau dilakukan itu. Kemudian dibuang berapa, biasanya sekitar 2.000 sampai 3.000 cc, tergantung hemodinamiknya. Kemudian diganti dengan albumin 5%. Ini memang tidak banyak center yang melaksanakan. Waktu itu kami, ini saya yang tengah ini ya. Itu saya menjalankan penelitiannya dekan kami, Prof. Reviano, yang punya protokol penelitian terkait plasma paresis, dan penelitian ini memang di-approve oleh Kementerian Ristek Dikti yang secara nasional, ada pembiayaan secara nasional dalam skema penelitian COVID-19 ini. Jadi rumah sakit kami mendapat hibah 3 penelitian yang cukup besar. Ini plasma paresis, kemudian untuk kasus sedangnya, kasus ringannya pemberian kurkumin sama VCO. Kita cek anti inflamasinya, proinflamasinya turun atau tidak. Kemudian yang ketiga genome sequencing. Jadi yang terlibat dalam pembuatan vaksin merah putih. Jadi vaksin merah putih kenapa lama? Karena dia mengumpulkan genome sequencing masing-masing area. Jawa Tengah, mungkin beda dengan Jawa Barat, Jawa Timur, beda lagi dengan luar Jawa. Makanya lama. Makanya dipakai yang Sinovac yang sudah jelas penggunaannya, yang sudah jelas diproduksi. Nah, ini sudah dinyatakan suci dan halal. Mungkin banyak teman sejawat yang belum yakin Sinovac ini. Nah, kalau saya pribadi sebagai anggota PAPDI mengikuti arahan dari PAPDI, jadi Sinovac ini memang aman untuk beberapa kasus yang tidak punya komorbid, dan logikanya ya memang Sinovac yang diproduksi China ini yang pertama karena memang mereka yang tempat wabah ini pertama terjadi. Yang kedua, Sinovac ini cukup aman karena dia berasal dari virus yang dimatikan, artinya benar-benar mati. Beda kalau sisi vaksin yang diproduksi dari RNA, dari DNA, atau dari vektor virusnya, atau dari virus yang dilemahkan.
ini tentunya kalau dari teorinya vaksin lebih aman yang dimatikan. Sebenarnya aman, hanya memang uji klinisnya sangat tergantung rasnya masing-masing negara. Nah, ini yang menjadi polemik kan, kok uji klinisnya di Indonesia. Ya mungkin untuk ras di sana tidak cocok dengan ras Cina sana. Nah, ini kita masih menunggu ya yang di Bandung itu, 1.620 relawan ini, laporan uji klinis fase 3-nya seperti apa. Tapi berdasarkan uji fase 1 dan 2, rekomendasi dari PABDI, maka nanti ada beberapa kasus yang harus kita perhatikan. Nah, ini platform dari vaksin. Idealnya ya nanti kalau menunggu sampai yang kita vaksin DNA atau vaksin RNA ini ya puluhan tahun. Kalau vaksin yang dimatikan aja sebenarnya sekitar 2-5 tahun baru jadi. Ini memang skema emergency use authorization, memang pengecualian karena dalam kondisi emergensi. Ya paling tidak kita pahami ya soal vaksin ini dan kenapa kesannya dipaksakan ya memang dalam kondisi emergensi. Ini yang direkomendasi PABDI, ada beberapa yang harus kita perhatikan. Yang punya penyakit autoimun tidak boleh, tidak layak, belum layak. Kemudian hipertensi pun juga masih menunggu hasil klinis. Ya, untuk yang HD tidak boleh, DM boleh. Tapi DM pun sebenarnya mengindikasikan yang terkontrol. Ya agak susah juga ya kalau metani satu persatu ini. Besok tanggal 13 kan pimpinan Indonesia, Pak Jokowi akan vaksin, diikuti oleh seluruh pimpinan daerah se-Indonesia. Makanya kemarin saya diikutkan dalam anggota KIPI, Dinkes Sukoharjo, untuk mengawal 10 pimpinan daerah yang akan divaksin tanggal 13 bareng Pak Jokowi. Rotok deg-degan juga kalau ada apa-apa. Ya tapi memang harus dijalani ya. Ya diabetes pun juga di bawah 7,5 diperbolehkan. Yang lain-lain kayak hipertiroid tidak layak, yang lain-lain juga ya. Ya, terima kasih Dr. Isna, Dr. Wahyu, dan Dr. Sianto. Ini sedikit sharing saja untuk membuka diskusi kita. Mungkin dari saya seperti itu, Dok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Wana. Penjelasannya sangat lengkap, jelas, dan waktunya mungkin agak molor dikit karena ternyata ilmunya banyak banget ya dokter. Ini kami persilahkan, ada pertanyaan untuk Dokter Sri. Kalau nggak nakes bisa dapat Actempra nggak dok? Gitu. Gimana dok? Nah ini pertanyaannya sulit dijawab. Semua bisa dapat kok. Ini ya tergantung kalau di Muardi itu ya jujur dipilih-pilih ya. Itu ventilator aja ya dipilih-pilih ya itu ya sama-sama tahu lah gitu. Kemudian untuk yang di luar ya swasta itu ya beli keluar uang pribadi. Kemarin saya kulaannya ya 9,8 juta itu belinya itu. Kulaannya saja itu. Itu terus dibeli sama dokter Jakarta ya harus ganti gitu. Ya asal ada uang terus ada barangnya ya beli mungkin ya itu. Tapi kalau di Muardi gratis tapi ya itu mungkin dipilih-pilih ya mungkin ya. Terima kasih Dokter Sri. Ya. Mungkin waktu berikutnya, mungkin Dokter Wahyu untuk mau bertanya, silakan dokter. Waktu dan tempat kami persilahkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada pertanyaan satu-satu nggih kagem Dokter Srianto sama Dokter Kowana. Jadi yang pertama untuk Dokter Srianto, Dok. Kalau yang saya tangkap tadi kan panjenengan sudah mulai menyusun suatu kayak sistem gitu guys. Jadi artinya di dalam rangka pengadaan dari plasma tadi, terapi plasma. Jadi lika-likunya di dalam bagaimana kalau ada orang yang butuh itu bisa menghubungi jenengan sehingga termasuk bagaimana jenengan akhirnya mengusahakannya itu kan
meskipun mungkin belum sampai sempurna, tapi proses itu sudah mulai berjalan. Mungkin nanti monggo bisa di-share lebih jelasnya ke kami supaya, karena di sini kan sebenarnya acara ini adalah acara tim mitigasi ya Dok ya. Acara tim mitigasi ID Cabang Kudus, di mana ya walaupun sebenarnya kita ya juga terbuka untuk nakes yang lain juga, tetapi memang di ID itu sendiri ada tim mitigasi di mana kalau ada anggota yang mungkin sedang terpapar COVID, itu bagaimana caranya kita bisa mengupayakan suatu pendampingan penanganan yang maksimal untuk dokter tersebut. Nah, di sini tentunya dalam hal terapi plasma ini bisa menjadi tambahan support terapi yang maksimal kepada teman sejawat. Monggo nanti bisa di-share ke kami supaya Kudus mungkin bisa mulai mempercepat membuat sistem tersebut. Dan yang kedua untuk Dr. Kowana, ini mungkin menjadi sesuatu yang sebagian besar teman di sini mungkin sudah bosan mendengarnya, akan tetapi saya juga selalu gemes ya, selalu merasa apa ya, ini adalah sesuatu menurut saya yang perlu kita renungkan kembali di dalam hal seperti penggunaan hazmat, Dok ya. Bagaimana sharing di tempat jenengan di rumah sakit UNS di dalam hal penggunaan hazmat yang tepat. Ya memang itu sudah ada aturannya semua ya. Tetapi pada pelaksanaannya kadang terjadi suatu penggunaan yang tidak efektif ya. Misalnya adalah hazmat kadang dipakai di tempat-tempat yang tidak seharusnya. Misalnya kadang di UGD. Suaranya familiar, jebule Pak Wahyu. Halo, oke. Oke, di UGD misalnya, UGD yang secara umum, saya tidak menyalahkan ya, tetapi mungkin disinilah kita mungkin bisa sama-sama saling berdiskusi lagi di dalam apakah perlu memakai hazmat. Karena yang saya pahami bahwa kulit itu tidak bisa menjadi tempat masuknya virus COVID. Tetapi mungkin di dalam hal suatu ruang isolasi misalnya, di mana petugas yang memang harus berada di dalam ruang perawatan isolasi untuk suatu periode tertentu kan memang berada di situ ya, sehingga dia tidak memungkinkan misalnya keluar masuk terus langsung mandi lagi, itu kan mungkin susah. Ya udah mungkin sekali dinas ya pakai hazmat kan gitu ya, sehingga untuk mencegah terjadinya akumulasi COVID, penempelan COVID di permukaan badan kita. Tetapi kembali lagi, kadang terjadi sesuatu yang tidak pas, dia memakai hazmat. Misalnya di konteks yang di UGD ya, kalau di UGD tempat kami masih baiklah pakai hazmat, tetapi ya dalam hal hazmatnya saya kurang setuju sebenarnya, tapi dia masih konsisten memakai masker N95 juga gitu. Sehingga untuk hal yang penting itu memang ya juga dipakai gitu. Tapi kadang-kadang ada yang aneh, memakai hazmat, bahkan di poli ya memakai hazmat, tetapi pakainya masker bedah. Ya kan harusnya malah lebih penting maskernya daripada hazmatnya kan begitu. Terus kemudian kepalanya malah nggak ditutup pakai penutup gitu. Jadi nggak ada tutup kepalanya tapi pakai hazmat. Jadi ini menurut saya tidak relevan ya. Ya tapi monggo bisa di-refresh lagi Dok, sebenarnya secara teori dasarnya itu seperti apa seperti itu di dalam hal hazmat ini. Gitu aja mungkin dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya menjawab dari Dr. Wahyu, ya, adik kelas dulu ya. Yang pertanyaan tentang plasma ya tadi, mempersiapkan plasma dan efektivitasnya ya. Jadi untuk saat ini kan gimana? Ibaratnya itu yang andalannya kita itu ketika sudah sakit COVID itu sebenarnya di antara dokter-dokter itu ya semua masih kebingungan ya. Banyak yang obatnya itu obat coba-coba semua. Terus untuk plasma ini jurnalnya juga kebanyakan diberi, kalau nggak salah itu diberikan pada yang sudah desaturasi ya. Tidak ada signifikan ya hasilnya itu. Kita hanya modal testimoni dari, dan itu kebetulan banyak sekali yang testimoni masalah
keberhasilan plasma ini. Sebelum saya itu yang mendapatkan terapi plasma itu wali kota itu loh, Semarang. Edi Budoro, wali kota Semarang itu. Kemudian Pak Busman Mardigu, sampai beliau buat video kan itu. Beliau dikasih plasma sembuh gitu. Hanya testimoni-testimoni. Nah itulah pada saat itu Dr. Yusuf juga menyarankan saya, Dr. Yusuf juga mendapatkan plasma. Testimoni juga itu bukan dokter itu memberikan plasma bukan berdasarkan hasil evidence based medicine gitu. Jadi untuk kemudian di Muardi sendiri ternyata itu saat ini sedang meneliti pemberian plasma pada derajat sedang. Ini kayaknya sedang on proses, masih kurang sampel berapa gitu loh. Jadi masih butuh sampel beberapa. Ini mungkin Dokter Kowana mungkin punya bocorannya ya. Itu mungkin nanti tidak lama lagi akan dirilis hasil penelitian di Muardi itu. Itu ada sekitar 8 center yang meneliti penggunaan plasma pada derajat sedang. Nah, saya itu kemarin ditawari uji klinis juga. Kalau uji klinis pokoknya saya belum sampai di berat sudah diberi plasma. Nah, itu ternyata setelah tanda tangan uji klinis itu, wah tiap hari diambil darah arteri dan vena, waduh, sampai lihat perawat aja di pintu udah ketakutan itu. Jadi ternyata konsekuensinya memang sakit sekali diambil darah arteri itu. Kemudian intinya kalau derajat sedang ada satu kelompok diberikan plasma dan satu kelompok tidak diberikan plasma. Ini saya kemarin kan sebelum pulang kan masih komunikasi sampai masih komunikasi dok, saya itu diberi bocoran hasil penelitian sampai hari ini di Muardi untuk pemberian plasma ini. Wong saya itu banyak ditanya-tanya gitu sejak tulisan viral itu. Kemudian oleh Dokter Jatuh, hasilnya bagus pada derajat sedang dok. Gitu. Kalau sudah berat kayaknya memang kayak sama saja gitu loh. Nah, dari situlah saya terus akhirnya semangat banget untuk jadi relawan plasma ini. Jadi saya kampanye sejak saat itu saya kampanye. Begitu sudah swab positif, kemudian ada gejala, saya mendorong semua orang itu untuk usaha plasma. Untuk usaha plasma. Gitu. Jadi nggak usah nunggu nanti hari kesekian gejala berat di PJB, wah ini harus plasma, baru gedandapan cari plasma, itu sangat terlambat. Jadi saya mengkampanyekan untuk begitu saat positif ada gejala, semua orang itu usaha plasma saja. Perkara nanti nggak dipakai, udah kita sumbangkan ke orang lain. Jadi begitu tadi usaha plasma itu kan membutuhkan waktu lama, nggak mungkin zaman sekarang nggak mungkin hari ini butuh plasma hari ini dapat tuh, walaupun punya uang 1 miliar itu sangat sulit. Jadi butuh 2 hari 3 hari. Saya kemarin pernah untuk mendapatkan 1 paket plasma itu isinya 2 kalep karena 1 orang bisa mengeluarkan 2 kalep. Saya harus mengirim sekitar 7 orang ke PMI. Ada yang rumahnya Mbawen, ada yang rumahnya Paranggubito, ada yang rumahnya mana, pokoknya habisnya itu sampai 1,5 juta, hampir 2 juta karena bensinnya, kemudian ngasih uang makan, jajak dan sebagainya itu untuk mendapatkan 1 paket plasma. Jadi 1 paket itu isinya 2 kalep. Itu dari 7 orang yang lulus 1. Itu sulitnya dan itu membutuhkan waktu 2 hari itu. 2 hari tebar-tebar informasi di sana ada itu enggak penyintas ada sekitar 15 di screening, udah pernah hamil, beratnya kurang, sudah sejak Juni udah nggak masuk, akhirnya tersisa 7 kita kirim ke Solo, dari 7 hanya 1 yang lolos. Itulah sulitnya mendapatkan plasma. Tapi untuk saat ini menurut saya itu yang
kalau saya berandai-andai, kalau ketersediaan plasma ini banyak di Indonesia, semua orang yang sakit itu langsung suruh tanda tangan. Nanti kalau sembuh, karena kan dibayari negara itu selama perawatan. Kalau sembuh wajib donor gitu pokoknya. Itu yang memenuhi syarat itu. Wah itu terus tersedia plasma banyak. Saya yakin ketika derajat sedang langsung aja dimasukkan plasmanya mungkin banyak yang sembuh. Jadi itu tadi sama seperti yang diteliti Muwardi sekarang. Muwardi sekarang kan sedang meneliti efektivitas plasma pada derajat sedang, dan ini kurang berapa sampel aja gitu. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Monggo. Matur nuwun, Mas Rianto. Ya, saya nggih buat ini gilirannya. Silakan, Dokter. Jadi terkait penggalangan donor plasma, memang ini Dr. Srianto luar biasa sekali ya. Berawal dari beliau mungkin banyak sekali yang bergerak juga relawan-relawan untuk mengumpulkan donor plasma. Di Universitas UNS ini memang sudah secara resmi kerjasama Universitas dengan PMI Solo untuk menggalang plasma ini. Plasma. Hanya memang karena sifatnya ini sukarelawan, ya ini namanya orang Indonesia. Kalau sudah sembuh lupa waktu sakit. Tidak banyak yang kerja untuk ternyata tidak banyak yang dari plasma yang kita dapatkan. Tapi secara pribadi, secara manajemen di rumah sakit, kami sudah mulai per Januari ini tidak mengumpulkan data pasien-pasien kami yang derajat sedang minimal itu resus golongan darah dan resus. Nah, kita sudah mencatat ini dulu. Ini nanti buat data kami. Kalau suatu saat memang ternyata susah sekali mencari plasma di PMI, maka kami sudah punya data sendiri. Nah, ini mungkin trik saja, trik yang punya rumah sakit atau yang punya rumah sakit yang mengelola COVID, tidak buat sistem, kemudian titip ke teman-teman di isolasi lewat kepala instalasi Ratinatnya, lewat karunya, buat sistem Google Form aja. Nanti beberapa kriteria pasien laki-laki, kemudian kriteria sedang dengan swab pertama ini, swab terakhir negatif kapan, 2 minggu kemudian bisa dipakai data ini untuk misalnya kita butuh ya untuk kasus tertentu. Ya seperti di Muwardi memang baru ada penelitian untuk awal menuju berat ya. Kalau menuju berat memang sangat efektif kalau kami saya melihat kayak seperti contohnya Dr. Srianto. Ya kalau sudah berat ini memang yang jauh ya hasilnya kurang begitu menjanjikan. Ya kadang-kadang kita bermain dengan waktu ya. Untuk jatuh dari sedang ke berat itu kan karena banyak pasien, jujur saya sendiri kadang-kadang lupa. Vis itu pasien yang tadi jelek itu namanya siapa itu lupa. Karena saking banyak pasien. Mungkin teman-teman yang merawat pun juga akan merasakan hal yang sama. Belum satu rumah sakit. Belum 3 rumah sakit. Saya ngelola 3 rumah sakit. Yang kadang-kadang lupa ini pasien ini dalam kondisi sudah melewati masa kritisnya belum. Kalau DHF kan kita punya ya patokan masa kritis di hari ke-5 sampai hari ke-7. Nah ini sebenarnya sama persis ini. COVID ini hari ke-7, sampai hari ke-10. Kadang-kadang kita lupa, ini pasien sudah berapa hari kita rawat, konsennya berapa itu lupa. Sehingga tahu-tahu udah jelek. Makanya yang paling pas sebenarnya untuk pengelolaan COVID ini tim. Nggak mungkin kita berdiri sendiri. Apalagi sudah 10 bulan kayak gini, lelah, capek. Tim ini ada penyakit dalam, ada paru, ada jantung. Harus dikelola di masing-masing rumah sakit. Tim ini tujuannya untuk mengingatkan, oh mas, ini pasien ini mas, saturasinya mulai turun ya. Nah, ini saatnya kita memberikan treatment yang lebih. Atau sebelumnya kalau ini teman sejawat ya harus sejak awal kita jaga-jaga plasma konvalesen seperti yang disampaikan Dr. Srianto tadi. Kemudian terkait pertanyaan Dr. Wahyu Hasmat, ini memang kami menetapkan memang berdasarkan rekomendasi WHO terkait penggunaan alat pelindung diri. Dan ini sudah keluar bulan
Agustus itu 2020 itu kan memang sudah direvisi ya, tidak perlu lagi APD level 3. Cukup APD level 2 diisolasi yang merawat, kecuali melakukan tindakan aerosol, nebulizer atau bronkoskopi, lavas atau endoskopi atau apa, atau teman-teman yang di ICU pakai terapi oksigen dosis tinggi, NIV atau NFC yang aerosolnya tinggi sekali. Kalau kita nggak pakai APD3 akan risiko terkena. Hanya memang di lapangan belum pada berani untuk tidak pakai hazmat. Ya, saya sendiri masih pakai hazmat, ya pakai hazmat. Tapi memang benar yang disampaikan Dr. Wahyu, kita harus fokus mana organ-organ yang harus wajib ditutup, mulut, hidung, mata, telinga. Itu kalau kulit kan memang tidak bisa menempel. Hanya kulit ini kalau kulit kemudian tidak kita bersihkan, misalnya tidak tertutup, kemudian tangan kita megang kulit kita, tangan kita yang tidak kita tutup waktu di ruang pelayanan, kemudian tangan kita megang mata atau apa tidak sengaja juga beresiko. Ya sebenarnya ya ini sebenarnya kembali ke personal masing-masing ya, bagaimana menjaga diri dalam saat pelayanan. Kalau kami pengalaman di Rumah Sakit Tuhan S, kami tetapkan yang mana APD level 3, mana yang APD level 2. Level 3 ya jelas diisolasi. Kita masih pakai APD level 3. Kemudian teman-teman yang di triase. Triase itu IGD kami split jadi 2. IGD COVID dan IGD non-COVID. Screeningnya di depan, kalau misalnya ke arah COVID, triase. Kalau COVID langsung belok ke IGD COVID. Kalau yang non-COVID, IGD biasa. Itu masing-masing menggunakan hazmat. Kemudian di OK COVID, kami mempunyai satu OK tekanan negatif dengan HEPA filter, itu ya dengan hazmat. Itu untuk kasus-kasus yang masih abu-abu. Rapid antigen dulu rapid antibody. IgM-nya atau IgG-nya reaktif, masih pada takut semua operasi. Tapi kalau untuk emergensi sudah skala 3 atau kasus emergensi bedah atau apa, ya harus dilakukan tindakan tempatnya di IGD OK COVID. Dipakai APD level 3. Tapi kalau di luar itu ya minimal harus APD level 2. APD level 2 itu pakai gaun, pakai penutup kepala, pakai face shield, pakai masker bedah atau masker N95. Ketika kan sudah bisa mengusahakan sendiri N95 ya. Dan jangan lupa, yang paling utama itu kebiasaan kita mencuci tangan. Mencuci tangan itu sangat luar biasa ya, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak. Banyak orang lengah terpapar karena lengah. Waktu di depan pasien di poliklinik sudah tenanan, tapi pasien sudah selesai, buka semua APD di ruang poliklinik atau di ruang istirahat perawat, sehingga banyak yang terpapar. Sebenarnya ruang istirahat itu benar-benar jauh dari, ya ada paling tidak sekatnya berapa 2. Di tempat kami, ruang isolasi kami setting sesuai pedoman Kementerian Kesehatan. Untuk menuju pasien itu ada 5 pintu. Jadi nurse station, pintu pertama ruang doning, ruang doning. Kemudian ada pintu kedua, pintu ketiga itu baru ke lorong bangsal. Nanti antara lorong itu ada pintu lagi keempat, kemudian pintu kelima itu masing-masing pasien. Seperti itu yang kami terapkan di Rumah Sakit Tuhan S. Sebenarnya ada skemanya, hanya ini tidak terkait ke rumah sakitan, tidak saya sampaikan. Kurang lebih seperti ini, Dokter. Jadi masih ya APD sesuai pedoman, Pak Ida, ada pedomannya. Tapi yang paling penting memang kewaspadaan diri kita masing-masing saat menjalani pelayanan. Itu, Dok. Terima kasih, Dr. Koana. Masih ada pertanyaan lagi, Dr. Wahyu? Atau sudah cukup? Ini waktunya udah molor sangat banyak. Teman-teman masih ada yang beberapa yang masih masuk ternyata. Jadi mungkin beberapa kepengen tapi telat gitu. Kok lihat masih terus pada masuk. Ya, ternyata pada kali ini Zoom kali ini banyak banget yang dibicarakan dan teman-teman juga pada semangat untuk mengikuti. Apakah masih ada pertanyaan lagi dari seluruh teman sejawat? Karena ini waktunya udah malam sekali ya, udah jam 9 lebih berapa nih? Jam 9 lebih 12. Monggo.
Apakah ada pertanyaan lagi? Apakah sudah cukup ini ya, sudah cukup puas karena memang penjelasannya memang sudah panjang kali lebar. Ya. Monggo dokter, gimana? Ini menyambung pertanyaan dari Mas Kungmen ya, yang terkait antibodi yang hilang 3 sampai 12 bulan. Jadi kita yang mungkin ya, yang sudah pernah terpapar COVID ini memang terbentuk antibodi, tapi dia juga akan hilang. Ya persis sama orang yang divaksin. Orang divaksinnya titernya akan menurun setelah berapa bulan dia vaksin. Makanya ada namanya booster, pemberian vaksin ulang. Kayak hepatitis B ya, dosis B ada booster juga. Boosternya bulan ke 0, 1, dan 6. Sama, vaksin ini tidak menyelesaikan kita dalam menghadapi pandemi itu, tidak menyelesaikan. Hanya mungkin salah satu senjata kita untuk mempertahankan diri kita. Dan ini kita masih menunggu fase 3 yang di Bandung. Tapi yang tidak untuk Naskes tanggal 14 Januari kan sudah. Istilah ada yang wajib, ada yang tidak kerso ya karena kondisi ada komorbid pun juga harus kita pertimbangkan. Jadi vaksin bukan segalanya. Yang segalanya adalah tetap 3M buat kita. Ya. Terima kasih dokter. Jadi saling mengingatkan, saling menjaga, dan 3M memang harus dijaga terus ya dokter ya. Sepertinya sudah cukup malam dan teman-teman sudah tidak ada pertanyaan. Dokter Wahyu juga sudah cukup dok. Ya, karena ketua mitigasinya dokter Wahyu nih, saya tanyain dulu, nanti siapa tahu masih belum puas, pengen nanya lagi. Terima kasih kepada kedua narasumber, Dr. Srianto beserta Dr. Koana yang sudah meluangkan waktunya bersharing bersama kita, memberikan beberapa pengalaman dan ilmu yang tentunya COVID ini memang kita harus belajar terus, tidak cukup dengan yang kemarin-kemarin karena COVID juga berkembang terus. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah dan selalu bisa dijaga untuk bisa tetap memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Kami dari tim mitigasi Kudus, ID Cabang Kudus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini ada kekurangan dan kami berharap panjenengan berdua tetap bisa kapan waktu untuk bisa hadir lagi bersama kita. Jadi lebih gayang, dan ini Dr. Srianto kayaknya ditunggu sama teman-teman di Kudus juga banyak nih kayaknya nih. Pada nunggu Pak E ya. Jadi, terima kasih. Kami tutup Zoom pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Mohon izin, Dok. Saya juga mohon izin. Ya, Assalamualaikum. Atas sangat. Sampai-sampai, Dok.